banyak yang menginginkan, misalnya dari PDIP, supaya mereka berseteru terus. Jokowi dan Prabowo atau Iya Mega kan, dengan Jokowi dan Prabowo narasinya kan begitu semua di sosial media. Yang di media sekarang tuh memang pikiran dan hatinya Bu Mega nggak yang disampaikan oleh Pak Hasto, Didi Sitorus, dan Bang lain-lain. Adian. Bang Adian. Begini Pak, mereka menangkap hati sanubari Mbak Mega yang sangat kecewa. PDIP itu tadi you katakan out of touch, harus dilakukan pembaruan. Dan akhirnya untuk menyelamatkan partai ya ibunya lagi yang jadi ketua umum. Oh, jadi agak sulit membayangkan akan ada suksesi kepemimpinan di PDI di 2025 ini, Pak. Susah Pak, kalau satu jadi ketua umum akan pecah. Salah satu pecah. Nah, dengan narasi yang cukup keras ini Pak, kita sebutnya ke Pak Jokowi junto Pak Prabowo, karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih dianggap satu tubuh lah sekarang itu Pak. Ada pengaruhnya nggak Pak untuk Pak Prabowo sendiri, relasi PDI dengan Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo, karena agak sulit memisahkan betul-betul ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang gitu. Saya kira begini ya, kita lihat tahun kepentingan 2029. Ada Gibran, Jokowi, ada Prabowo, ada Megawati masih ya. Megawati dengan kognitifnya makin berkurang karena umur ya. Itu mungkin juga kurang tactful ya, kurang dalam pengalaman yang lama. Nah, Jokowi dan Prabowo. Kalau saya lihat Prabowo orangnya yang sangat berterima kasih kepada Jokowi, ya. Karena dia juga bilang tanpa Jokowi ya gue nggak jadi presiden gitu loh, tanpa bantuan Jokowi. Dia orang yang tidak melupakan jasa. Tapi 2029 itu kepentingan akan berkompetisi. Nah, Jokowi juga saya lihat pasti seperti di podcast yang lalu untuk jadi ketua umum Golkar kan saya bilang tuh dulu harus dia punya partai lah ya. Jadi suruh bikin partai baru, kalau bisa take over ngapain bikin yang baru kan. Kalau Jokowi ambil partai baru ya, tinggal Prabowo dengan Jokowi. Bagaimana Jokowi bisa keluar dari Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi untuk 2029 tanpa merusak hubungan mereka berdua. Ini menarik sekali ya. Kalau sekarang kan masih honeymoon nih, Prabowo belum 3 bulan kan, masih honeymoon lah, ngomong orang masih tepokin, tapi belum ada drama-drama ya. Nah, hal ini ya sangat sulit untuk dilakukan, tapi bisa dilakukan. Kalau Prabowo mengatakan I'm my own man gitu loh, ya, I differentiate, saya beda dengan yang lain. Dia bisa benar-benar ya memberantas korupsi seperti yang dia omongkan, ya, dan memberi contoh. Ada oligarki yang sombong-sombong merasa bisa mengatur, itu bisa, yang ternyata mereka kan juga banyak kasusnya. Cuman ya tidak diproses saja. Itu bisa diproses, masuk penjara, orang berhormat sama Prabowo. Jadi he differentiate himself gitu loh. Itu, dan juga untuk nyapu bersih-bersih, sapunya harus dibersihin dulu. Orang dalamnya harus bersih semuanya. Ini 2029. Ya, kalau life as usual, ya Jokowi akan lebih istilahnya lebih canggih lah ya dalam bermain dengan mengambil simpati rakyat. Itu dia maestro dia. Ya, lawan maestro harus punya taktik lain gitu. Ilmu sulap harus baru lagi Pak ya. Iya betul.
Menarik sih karena antara Mega, Jokowi dan Prabowo atau mereka bersepakat berdua lagi gitu loh. Kan saya katakan bagaimana dia bisa memenangkan memisahkan dari bayang-bayang Jokowi tanpa merusak dengan Prabowo. hubungan dengan Jokowi Prabowo. Iya. Kalau banyak yang menginginkan, misalnya dari PDIP, supaya mereka berseteru terus. Jokowi dan Prabowo atau Iya Mega kan? dan Jokowi dan Prabowo narasinya kan begitu semua di sosial media. Kalau saya baca narasi Parcok itu, Partai Coklat itu juga bagian dari itu. Iya kan? Betul. Bagian dari, kan kita tahu kan Pak Kapolri sekarang kan dekat sama Pak Jokowi kan. Cara untuk menghantam Pak Jokowi juga sebenarnya gitu kan. Benar. Bukan menghantam Pak Prabowo tidak disentuh selama ini kan. Iya, Prabowo mana berani PDIP sentuh Prabowo, belum berani gitu loh. Iya. Jadi Tapi menurut Pak Laks, ini menarik karena kemarin seperti kemarin pidato Bu Mega, pidato Sekjen Hasto, wawancaranya, pilkada kemarin tuh ya sama brutalnya dengan penggunaan kekuasaan yang agak-agak mirip lah narasinya dengan pemilu yang lalu. Nah konteksnya Commander in Chief daripada aparatur kekuasaan adalah Presiden Prabowo Subianto sekarang kan Pak, bukan Presiden Jokowi lagi. Apakah tuduhan yang sama itu nggak juga menyakiti Pak Prabowo atau menyerang Pak Prabowo? ya saya kira kalau mereka melakukannya dengan memberikan referensi pada yang lalu-lalu, seolah-olah Pak Prabowo tidak terlibat. Oh, nggak cawe-cawe. Nggak cawe-cawe. Tapi kan produk dari yang lalu itu kan Presiden Prabowo. Mau ngomong apa dia? Kalau dia serba salah, dia bilang, oh benar tuh yang Parcok nggak beres dulu ya. Berarti dia mendelegitimasi kepresidenannya dia. Nah itu yang saya katakan ke depan itu bagaimana Prabowo keluar dari bayang-bayang Jokowi ya tanpa harus merusak hubungan mereka berdua. Tapi bisa juga mereka bersatu lagi berdua gitu loh. Tapi apakah dengan Prabowo dekat, kan orientasinya Pak Prabowo kan merangkul kan? Dengan merangkul PDI itu juga akan merusak hubungan dengan Pak Jokowi, Pak Laks. Kemarin Pak Prabowo di acara Golkar bilang, wah saya nyaman melihat Mbak Puan ada di sini ya gitu. Ya, saya lihat merangkulnya itu kan yang bisa dirangkul Mbak Puan dan Budi Gunawan, Mbak Mega. yang Tapi kan yang teken Ibu. Iya, Mbak Puan nggak bisa teken meskipun hadir, atau Pak BG kan ya tapi nggak punya KTA kata Pak Sekjen kan. is simbolis bahwa mereka orang berpengaruh di PDIP. Itu udah rahasia umum. Pengaruh iya, tapi kan nggak teken, Pak. Ya, tapi kan secara de facto ya. Iya. Teken itu kan de jure. Saya ingat Mega dulu waktu melawan Pak Harto, saya ketua umum de facto. Walaupun belum de jure, kan de jure harus diakui oleh pemerintah Iya, kan. Menteri Kehakiman ya, Iya. harus ada teken. Nah ini kan de facto benar itu dua orang Mbak Puan dan Budi Gunawan sudah mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Tinggal kader-kader yang umum aja harus terus berjuang terus. Iya. Ini bicara kekuatan de facto di PD Perjuangan menarik sendiri karena tahun depan kita dengar akan ada Kongres PD Perjuangan. Kita ingin membaca peta politik di internal PD Perjuangan lah Pak Laks. Mungkin Pak Laks waktu itu Sebelum lo ke situ gue mau nanya dulu satu boleh? Boleh. Daripada bolak-balik ya. Boleh. Menurut Pak Laks, yang di media sekarang tuh memang pikiran dan hatinya Bu Mega nggak yang disampaikan oleh Pak Hasto, Didi Sitorus, dan Bang lain-lain? Adian. Bang Adian. Begini Pak, mereka menangkap hati sanubari Mbak Mega yang sangat kecewa. Ya, makanya tindakan yang beberapa kader itu ingin memberi bukti, ya, memperlihatkan kepada bosnya, wah I can feel your sorrow gitu loh. Oh, empati ya, Pak. Ya, empati. Ya, udah antem aja gitu. Nah, bosnya lihat, wah dia
Dia Sur adalah juga, sur. orang kita gitu loh, nanti dapat promosi gitu kan. Oh, ini untuk bikin sur hati ibu gitu. Saya kira sih begitu. Kalau orang yang memiliki integritas mungkin berpikiran lain ya, caranya ya, tidak seperti itu. Tapi mereka kembali ke pertanyaan hari, mereka ini Pak Sekjen dan para juru bicara partai ini mengartikulasikan sorrow-nya Bu Mega dengan baik apa enggak? Untuk kepentingan partai gitu, strategis, politis untuk kepentingan partai. Begini, kalau menurut pendapat dan hemat mereka itu sudah betul. Tapi the true judge itu siapa? Masyarakat kan. Bagaimana masyarakat melihat seperti itu kan bisa kontraproduktif. Ya kan boleh aja dia sebagai orang dalam bias gitu yang tadi saya katakan mencari empati. Ya. Kalau berani tidak memberikan empati, kritik sedikit dipecat di sana. Ya, siapa Effendi Simbolon cuman hadir dan salaman-salaman dipecat. Kalau itu datang ke RK bos. Ya Indi Bolon terlalu canggih. Iya terlalu canggih teman Pak. Kita sebagai bangsa Indonesia kan lawan sama teman kan harus bersilaturahmi. Gak jelas bedanya juga kan kadang-kadang kan. Iya. Lawan sama temen nih. Jadi Ara juga kan dipecat, Budiman mendukung Prabowo, ya kan dipecat. Main pecat aja sana. Daripada dipecat, mendingan kita show empati, memperlihatkan empati kita begitu tinggi. Tapi bukannya harus ditegakkan aturan Pak bagi kader yang balelo gitu dari keputusan partai? Bukankah itu rule of the game dalam organisasi yang Harusnya kan normal emang aja? begitu kan. Iya, kok justru kalau nggak dikasih sanksi malah ini organisasi bener apa kagak sih gitu? Itu benar, harus diberikan sanksi kan, kalau bisa ya ditegur dulu lah, ya kan. Ya, ditegur aja, emang itu nggak benar gitu loh. Yuk, yang nggak suka apanya sih gitu loh. Mungkin sudah tersumbat untuk mengekspresikan kegundahannya itu tersumbat, tidak ada jalan lagi. Iya. Itu bisa jadi juga gitu loh. Iya. Tapi ya emang harus disiplin. Iya. Cuman kalau disiplin itu, loyal itu kan saya katakan tegak lurus bukan taklid. Ya kalau merasa Bukan tunduk ya. ya kayak Tegak lurus itu kan bukan tunduk. kayak sapi dicocok hidungnya, ditarik nurut gitu aja kan. Kalau di dalam agama itu nggak boleh, Pak. Nah, jadi kalau saya lihat memang ya PDIP itu tadi you katakan out of touch, harus dilakukan pembaruan. Non sewu Pak, bukankah kemenangan Mas Pramono Anung di Jakarta kemarin melawan Kim plus gitu ya, Pak PDI cuma sendiri, itu bukti bahwa strategi perlawanan atau berbeda dari kelompok kekuasaan yang ada juga mendapatkan apresiasi dari rakyat. Begini, What do you think? saya juga Kemenangan Mas Pramono di Jakarta. dari awal saya sudah memberikan prediksi ya. Karena Jakarta itu memiliki karakteristik pemilih yang berbeda dengan daerah lain. Ya. Ya, ini perlu dicatat nih. Itu terjadi dari zaman Orde Baru. Betul. Dia tidak suka dengan Orde Baru pemilihnya, maka dipilih P3. Belum tentu semua pro P3 juga, Betul, cuma karena nggak suka sama Golkar gitu Pak. Nggak suka sama Golkar, P3 menang. Habis P3 PKS menang, terus PDIP menang. Sebelum PKS PDIP dulu. Nah ini mungkin orang melihat establishment RK dianggap orangnya Jokowi, ya mereka protes juga gitu loh. Tapi ya ini memang karakteristik pemilih Jakarta yang lebih kritis, pendidikannya kan berbeda. Nah itu juga harus dipelajari oleh Jokowi dan Pak Prabowo itu. Jakarta is different. Ya waktu itu malah PSI pernah berjaya di Jakarta.
Ya kan? Iya, selama Orde Baru aja Golkar kalah terus. Kalah terus. Di Jakarta kan. Betul. Benar, itu saya mengamati ngikutin pemilu kan dari 92. Iya. PDI 99 menang di Menang. Jakarta. 2004 kalah sama PKS ya, Pak ya? Iya, betul. Waktu itu. Iya ya, 2009 Demokrat yang menang. Jadi memang ya kalau PDIP merasa itu kehebatan dia ya boleh aja, nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya melihat banyak protes vote di Jakarta. Oh, jadi kemenangan Jakarta nggak bisa menjadi kawah candra di muka yang menjadi gambaran besar bahwa PDI dapat apresiasi luas atas narasi perlawanan yang selama ini digaungkan gitu. Ya lihat aja pileg di DKI gimana PDIP. Ya kan? Ya, DKI 3 aja dari 2 kursi jadi 1 kan, banyak turun kan. Ya kita harus melihat semua secara holistik, Pak. Iya. Ya emang bisa aja dengan narasi kita mau buat kemana ya bisa juga. Iya, tergantung ya cherry picking ya Pak ya. Tergantung pesanan aja kan. Iya. Nah, Internal. ini menarik Pak. Ini jelang, kan tadi Pak Las sudah bilang, ya ada Mbak Puan, ada Pak Budi Gunawan yang kayaknya berbeda daripada kelompok Ibu Mega dan Mas Hasto ya. Saya nggak tahu Mas Prananda apakah masuk dalam segmen ini apa enggak gitu. Pak Las melihat peta di internal PD Perjuangan menjelang Kongres tahun depan ini gimana Pak? Ya kalau Kongres PDIP kan tinggal diatur dengan tata cara kongresnya, ya aturannya seperti apa, undangan-undangannya yang diundang siapa, ya kan bisa diatur seperti itu. Ya. Kalau saya lihat ada perpecahan, ya. Perpecahan Mbak Puan kan sudah dewasa, udah dianggap matang gitu loh. It's about time untuk memimpin, ya kan? Dan ada juga anak-anak ideologis Bung Karno yang benar-benar mempertahankan ideologi Bung Karno, nasionalisme. Lalu ada Mas Nanan yang baru muncul lagi setelah Mas Taufik wafat, ya. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi kekuatannya akan terbelah antara Mas Nanan dan Mbak Puan. Ya, itu karena yang berani ya cuma 2 itu. Dan yang lain sih nggak bakal berani lah. Saya jamin lah. Yang lain gimana ibu aja lah, ya kan? Atau berdiri di belakang 2 gerbong ini gitu Pak ya? Betul. Itu akan ada gerbong 2 itu seperti apa nanti. Dan akhirnya untuk menyelamatkan partai ya ibunya lagi yang jadi ketua umum. Oh, jadi agak sulit membayangkan akan ada suksesi kepemimpinan di PDI di 2025 ini, Pak. Susah Pak, kalau satu jadi ketua umum akan pecah. Salah satu pecah. Ibu memang masih menjadi faktor pemersatu partai biar seperti itu. Faktor pemersatu partai ya ada di Ibu Mega. Karena dia menganggap ya itu semua adalah anak-anak dia kan, kalau ngomong itu anak-anakku gitu kan, pasti sayang sama ibunya gitu loh. Walaupun anak beneran tuh akan berantem, pasti itu akan berantem karena pemilihan caleg, pemilihan cagup dan lain sebagainya itu terbagi 2, pilihan Mbak Puan, pilihan Nanan gitu loh. Tergantung geografisnya. Jadi udah ada pembagiannya. Teritorial ya Pak ya? Teritorial. Itu benar itu. Saya juga banyak kader PDIP yang bicara sama saya. Kita nih orangnya Nanan nih katanya. Tapi dalam mempengaruhi Ibu Mega kan ini kan artinya kalau Ibu Mega Pak Laks beranggapan atau memprediksi bahwa tetap akan menjadi pemersatu dan akan jadi ketua umum lagi. Siapa yang paling berpengaruh di telinga Ibu Mega sekarang sehingga tekennya Bu Mega secara de jure itu ikut narasi salah satu kubu ini. Menurut Pak Laks gimana petanya? Who's the win? Kalau dulu yang benar-benar didengar itu Pak Budi Gunawan, Pak. Yang paling didengar Ibu Mega. Bahkan Pak Taufik dulu kurang didengar. Ya banyak yang nggak tahu ya. Saya bukan mengatakan ini sebagai
kira-kira ya saya juga berada di situ. Ibu Mega memberikan tempat yang sangat terhormat kepada Budi Gunawan di dalam urusan pengambilan keputusan. Karena beberapa kali saya mengajukan usulan masalah, beberapa dia bilang tolong diskusi dengan Pak Budi Gunawan. Nah, pada waktu itu Mas Taufik Pandana Baban ya di pavilion terus, dia nggak pernah di dalam gitu loh. Jadi nggak masuk. Tongkrongan bapak-bapak aja di sana. Iya betul. Jadi saya kira Pak Budi Gunawan itu sudah dipegang oleh Pak Jokowi kan sekarang kan, dengan memuja-muja Jokowi. Itu nggak tahu kalau ada perubahan di situ. Dan akhirnya kalau Mbak Mega bingung-bingung ya udah saya lagi aja yang pegang gitu loh. Tapi tetap hak prerogatif. Kalau tetap hak prerogatif mutlak itu masih dipakai, ya PDIP-nya akan tetap utuh. Ya, tetapi Pilpres dan lain sebagainya itu akan sulit untuk mereka menang. Karena tidak mungkin ada kader dari dalam yang bisa tumbuh melebihi Ibu Mega. Benar nggak? Ada yang tumbuh berprestasi lebih, dia malah diberikan hukuman gitu loh. Itu dilema PDIP, karena PDIP juga merupakan salah satu partai yang paling senior kalau sekarang ini ya. Kalau Pak Budi Gunawan, Pak Laks bilang masih menjadi variabel yang paling influential di telinga Ibu Mega sampai sekarang. Artinya ke depan wajah PD Perjuangan akan lebih kompromis dong, akan lebih merangkul dong terhadap Pak Prabowo dan junto Pak Jokowi gitu. Arus kompromistis kuat, Pak. Arus kompromistis sangat kuat. Pak Budi Gunawan, Mbak Puan. Mereka sudah ada di zona nyaman. Nggak mau zona nyaman itu ditinggalkan. Dan sangat influensial di dalam. Oke. Nah, ada lagi arus yang keras, nggak kompromi. Tapi kan saya pernah bilang, ya, yang ada dua ya, yang setuju itu biasanya buzzer atau yang dibayar, ya. Yang haters itu pada umumnya ya yang belum pernah kebagian atau nggak kebagian gitu loh. Nah ini dua ini akan bertempur nanti. Itu pragmatis aja. Ya kita lihatlah bahwa Mbak Puan sudah settle di Ketua DPR, Pak BG sudah jadi Menko, ya kan? Dari BIN dua periode loh. BIN 2 periode siapa yang ngusulin kalau bukan Mbak Mega? Bu Mega Pak yang misalnya. Saya kira begitu. Ini jadi menteri juga usulan Bu Mega. Nah, Nah sekarang Menko Polhukam loh Pak. Gimana orang yang sangat influential di telinga Ibu Mega ya Ri ya? Iya. Bisa Memuji Pak Jokowi dan jadi menterinya Pak Prabowo. exactly, dan di posisi yang nggak ece-ece Pak, Menko Polhukam. Betul. Paten ini. Dulu Pak SBY jadi presiden itu juga Pak jabatannya. SBY Menko Polhukam, Pak Mahfud MD Menko Menko Polhukam, Jenderal Luhut aja pernah jadi Menko Polhukam Pak. Iya, iya. Ini orang-orang paten-paten semua. It's a good question, Pak. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Iya coba dong. Kita kan bukan, saya udah kasih tahu. Kalau nggak tahu bisa dianalisa, kan analisa itu bisa benar bisa salah Pak. Apa Pak? Ya terus terang kenapa saya nggak tahu. Tapi kalau melihat ada zona nyaman yang dipertahankan, ya itu dia zona nyamannya. Bu Mega kasih blessing apa enggak? Menurut Pak Laks? Kalau Mbak Mega itu biasanya kalau orang biasa dia marahin. Dia marahin. Jangankan jadi menteri, ketemu aja. Iya, Bisa tumpes karir. Iya kan selesai. Oh Ya. gitu Pak? loh, he got the point. Dia punya poin tuh. Jangankan jadi menteri, ketemu aja udah dipecat. Iya datang kondangan aja pada takut bos, orang PDI bos. Iya. Mereka kan sama-sama duduk di DPR nih. Lu partai lu Gerindra, gue PDI. Anak lu kawinan nih. Gini Gerindra nih ya. Ya, gue bisa takut ke tempat lu. Gitu. Aduh, nanti isinya ketua partai sana semua, berarti gitu. Kecuali orang khusus yang berpengaruh.
poinnya bener tuh. Jadi dia yang jawab. Saya bener. terpengaruh Pak Laks kan. Enggak. Pak Laks juga udah tahu tuh, lu mengartikulasikan. Kelamaan. Kelamaan kita ngolah-ngolahnya. Iya, Pak Laks ini. Dia udah punya narasi yang benar itu. Simpulannya tepat. Ya, saya ngomong gini dan dibenarkan oleh Pak Laks. Artinya Pak Laks setujuan gitu kan. Tapi itu kan fakta, Pak. Fakta dong. Yang Anda katakan dan saya katakan fakta, bukan mengada-ada kan. Untuk mendapatkan jawaban dari sebuah misteri itu kan kita berpijak pada fakta-fakta baru kesimpulan, bukan omon-omon aja. Nggak, tapi ada kejadian kemarin, Mbak Puan komplain sama kawan kita. Siapa kawan kita? Iya kan? Kok saya nggak diundang nikahannya katanya. Siapa kawan? Oh, kawan. Gus Ipang cerita kemarin. Boleh diumumkan. Enggak ada di konten gua. Oh, boleh berarti iya, ya. Dia bilang. Emang nggak diundang? Nggak diundang. Gua tanya Gus Ipang kan. Lupa kali. Kelupaan ngundangnya. Iya karena di dalam logika Gus Ipang gua rasa nih ya, ngundang PDI juga males datang. Iya, orang ada Pak Jokowi, ada Kayaknya nggak ada jarang orang PDI di tempat dia kemarin memang sedikit ada banget. Mas Gibran, ada. Tapi kan Mbak Puan datang ke acaranya Golkar kemarin, ada semua ketua umum partai loh. Pak, koalisi pendukung Di Pak. nikahannya Pak Zul juga ada Mbak Puan. Ada ya? Anaknya Pak Zul. Ya itulah, kalau orang yang luar biasa hubungannya, diomongin sama kita tidak ada sanksi. Tapi Oh, ini privilege ini Pak. ya, kalau orang biasa ya langsung dipecat gitu loh. Lucu, ini juga ya. Ya, itu fakta lah. Saya juga bingung. Fair nggak fair juga sebenarnya ya Pak ya. Saya juga bingung ketika Pak Budi Gunawan memuji Jokowi. Bingung saya, ini Mbak Mega setuju nggak gitu loh. Sanksi nggak nih? Tapi kalau mau sanksi, katanya Pak Hasto, Pak Budi Gunawan nggak punya KTA. Meskipun kata Profesor Didi Rabini mengatakan gini, mempertanyakan Pak Budi Gunawan itu PDI itu sama seperti mempertanyakan Pak Mahfud MD itu Madura atau bukan gitu kan? No, saya Pak Hasto nggak tahu waktu saya masih di sana rapat DPP ya Pak Budi Gunawan selalu ikut. Pak Hasto nggak tahu itu. Ya. Dia belum jadi sekjen. Dan saya yakin setelah itu juga terus, Iya. ya kan? Tapi ya. Mantap. Tapi Pak Laks setuju nggak sih sebenarnya secara substansi dengan kehadiran ada dua hal lah, ada tiga hal lah. Satu, Mbak Puan itu tetap jadi ketua DPR, artinya MD3 tidak diganti-ganti oleh kekuasaan. Yang kedua, Pak Budi Gunawan di Menko Polkam. Dan yang ketiga, dari sekian banyak lembaga, menteri, dan badan yang dibentuk oleh Pak Prabowo, ada dua badan yang nggak diutik-utik sama sekali, yaitu BPIP dan BRIN. Yang artinya itu tetap menjadi teritori kekuasaannya Ibu Mega. Apakah ini gestur yang gestur persahabatan atau gestur yang ingin dituju Pak Prabowo sebenarnya? Ingin Bu Mega juga menjadi bagian atau justru malah PDI udah menjadi bagian dari koalisi seperti kata Mr. Q? Saya melihat ya Pak Prabowo itu bijaksana dan pinter. Ya, itu kan sebagai carrot kasih carrot kan. Jangan nggak usah diganti gitu loh. Tapi it doesn't cost him anything anyway kan nggak masalah kecuali mau jadi Menko Polkam. Nah itu yang saya kaget juga gitu loh. Kalau BRIN sih saya lihat hasil risetnya itu tidak signifikan ya. Saya kalau jadi BRIN saya suruh riset duren aja supaya dapat musangking yang lebih hebat dari musangking. Ya kan nggak ada hasil riset. Nanti marah orang BRIN lu Pak. Mereka udah capek penelitiannya Pak. Pak, lu musang king of the king kan? The king of the musang. Pak sekarang Musang. pasar ekspor duren itu bisa 10 miliar dolar ke Cina Pak. betul. Yang nangkep Thailand. Iya itu harusnya BRIN itu. Kita harusnya itu aja riset tanahnya. Nggak usah rumit-rumit banget ya Pak. Benar, nggak usah dan rocket musang science. Dan Bu Mega kan suka juga kan tanam-tanaman. Betul. Dan kita punya Suka duren dan musang. king King. Ya. atau tidak ada king. Iya. Tapi ya Pak Prabowo antara carrot and stick lah, ya kan dikasih carrotnya dulu gitu loh. Didiemin aja. Dan iya benar ya. Balik lagi ke lagu kita di awal tadi, Bos. Wise man say,
Only fools Rasin. rush in. Rush. Pak Prabowo kan I stay. wise kan. Iya. Jadi yang nyanyi Shall I Stay itu bukan cuma Pak Jokowi, Bos. Karena Pak Jokowi bilang, udah no, you don't have to stay. You go away. Pak Budi Gunawan juga gitu. Iya. Shall I stay? Yeah. Kata Pak Hasto, emang lu punya KTA? Nggak punya. Oh iya, nggak punya. Gitu, Saya Pak. kira nggak tahu ya Pak, kalau yang orang Saya agak takut ngomong Pak Budi Gunawan sebenarnya, tapi ya udah. punya KTA apa nggak punya KTA irrelevan lah, ya kan? Masa? Bukan itu berpengaruh, Pak. Nggak bisa voting, nggak bisa ikut rapat, nggak bisa Ya influence. tapi kalau yang mempengaruhi. punya hak prerogatif suruh ikut rapat gimana? Tapi disuruh ikut rapat sama yang ngeluarin KTA mau apa ini kan? Kan nggak berani juga kan petugas administrasi di ujung pintu nanya coba KTA-nya Pak. Iya. Bapak itu nggak ber-KTA Bu, bisa disuruh keluar Ini gitu. hanya untuk ber-KTA gitu. Jadi influential sekali Pak ya Pak Budi Gunawan itu ya. Kalau dulu saya sih katakan sangat influensial. Dan sangat dihormati oleh Megawati pandangan-pandangannya dan usulan-usulannya. Dulu kan Apalagi menyangkut kepolisian RI ya. Nah, satu hal lagi, Mbak Mega itu kenapa sangat egoistik. Ajudan-ajudannya yang 5 orang itu tidak diputar setiap 1 tahun. 5 tahun diakip, termasuk Pak Budi Gunawan. Jadi yang lain juga harus dikip. Kalau yang presiden lain setahun dipromosi jadi brigjen, ada yang jadi pangkostrat, ada yang jadi kasat. Ini tetap bintang 1-nya aja susah. Sampai pensiun baru dapat bintang 1. termasuk Pak Pramono Edi. Ya, Pramono Waktu ini itu ya. karena adiknya SBY. Yang lain-lain sih kasihan. Itu bukti bagaimana Budi Gunawan dipertahankan karena kepentingan pandangan-pandangan dan dihormati oleh Ibu Mega, tidak dilepas 5 tahun jadi ajudan. Nggak ada presiden lain, Pak Harto setahun langsung naik pangkat jadi pangdam, ya kan? Karena nanti setelah 5 tahun semua jadi orang-orang dia semua gitu loh. Iya. Ya kayak Pak Jokowi, Pak Sigit aja bisa sampai Kapolri kan. Betul. Jadi yang Atau lain Pak Tri jadi wakil presiden bahkan. Pak Wiranto jadi panglima. Itu kan ajudan-ajudan presiden. ajudan semuanya. Ini hanya fakta juga ya, bukan omon-omon yang nggak jelas gitu loh. Banyak, tapi sekarang orang senang sama omon-omon, benci sama fakta, Pak. Nah Banyak itu sekarang. lah. Tapi ya kalau total politik jadi pinter, dengerin omongan semua orang, dipanggil semua, ditanyain. Kita jadi pinter dan berani dengan Pak Laksin ya. Ini keberanian kita hari ini agak meningkat. Karena Tadi keberanian kita mentok gara-gara lebih progresif lagi kita tadi kan. Iya. Ngomongin Pak Jokowi sama Gus Romi tadi kan. iya. Ya, Gus Romi ngomong 8, kita ngomong 10 tadi. Oke, makasih Pak Laks. Makasih Pak Laks. Sama-sama. Siap, siap. Sukses ya, sukses. Thank you Total Pak. politik Selamat tahun semuanya. baru. Oke, bye-bye.